Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas penggunaan persamaan kuadrat untuk pemecahan masalah, baik dalam masalah nyata yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam masalah kontekstual. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana cara menggunakan persamaan kuadrat ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Persamaan kuadrat dapat juga digunakan dalam penyelesaian soal-soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, soal-soal yang dimaksud adalah soal-soal yang menggunakan persamaan kuadrat dalam penyelesaiannya. Nah, seperti apa soal-soalnya? Kita akan bahas contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, jumlah dua bilangan sama dengan 30. Jika hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 200, tentukanlah bilangan tersebut. Nah, ini kita bisa menggunakan persamaan kuadrat. Penyelesaian, ya tadi jumlah dua bilangan sama dengan 30. Jadi kita misalkan dua bilangan itu adalah X dan Y ya. Jadi X tambah Y sama dengan 30. Nah, dari sini bisa kita peroleh jika dicari X berarti sama dengan 30 dikurang Y ya. Pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kemudian hasil kali kedua bilangan itu adalah 200. Berarti hasil kali perkalian ya, X kali Y sama dengan 200. Nah, substitusikanlah X ya yang ini sama dengan 30 kurang Y ke persamaan kedua ya. Berubah menjadi 30 kurang Y dikali Y sama dengan 200. Nah, ini tinggal capit kepiting saja, 30 kali Y kemudian min Y kali Y ya. Kemudian hasilnya 30Y kurang Y kuadrat sama dengan 200. Nah, karena di sini negatif Y kuadrat, nah itu harus positif ya. Jadi kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, Y kuadrat kurang 30Y tambah 200 ya. Sama dengan nolnya itu sebelah kanan ya. Jadi dari sini, nah ini persamaan kuadrat kan. Nah, sudah bentuk persamaan kuadrat, kita sudah belajar 3 metode untuk mencari akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat. Boleh dengan cara faktor-faktor, boleh dengan melengkapkan kuadrat sempurna, boleh dengan rumus ABC ya. Jadi yang mana saja, boleh dipilih salah satu ya. Di sini kita menggunakan yang faktor ya. Jadi Y kurang 20, terus Y dikurang 10 sama dengan 0 ya. Kemudian tinggal kita cari akar-akarnya, Y kurang 20 sama dengan 0 atau Y kurang 10 sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 20 atau Y sama dengan 10. Nah, ketika Y-nya 20, ya tadi kan rumusnya di sana X tambah Y sama dengan 30. Ya, ingat kembali ke rumus X tambah Y sama dengan 30. Jadi ketika Y-nya 20, berarti X-nya sama dengan 10 nih. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 10, maka X-nya sama dengan 20 ya. Jadi bisa kita peroleh di sini kedua bilangan itu adalah 20 dan 10. Ya. Nah, contoh soal kedua. Selembar karton berbentuk persegi panjang akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm kuadrat di masing-masing pojoknya. Apabila panjang alas kotak 2 cm lebih dari lebarnya dan volume kotak itu adalah 105 cm pangkat 3, tentukanlah panjang dan lebar alas kotak tersebut. Nah, ini kita akan mencari penyelesaian. Oke, penyelesaian diketahui tinggi sama dengan 3 cm, terus panjang sama dengan 2 cm lebihnya daripada lebar ya. Jadi P sama dengan 2 tambah L, terus volumenya 105 ya. Kita akan menggambar selembar dari karton yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara membuang persegi seluas 3 x 3 cm masing-masing pojoknya ya. Jadi kita akan buang sepanjang 3 x 3 cm ya, berbentuk persegi. Nah, jadi ini 3 cm, ini 3 cm ya. Jadi ini lebar, ini panjang, kemudian ini tingginya ya. Jika kita buang ya, kita akan buang bentuk perseginya. Nah, seperti itu ya. Maka gambar akan berubah menjadi balok, tapi tanpa tutup boleh, tanpa alas boleh gitu ya. Supaya lebih kamu pahami ya.
Nih, jadi tanpa alas saja kita buat ya. Jadi bisa kamu lihat yang mana tadi bentuk dari panjangnya, terus ada tingginya, terus ada lebarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa diketahui ya, panjang itu 2 lebihnya daripada lebar ya. Tinggal kamu cari ya. Kita mulai dari volume ya, karena ini volume kubus berarti panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jadi volumenya tadi 105 sama dengan, nah di sini panjangnya adalah 2 tambah L. Jadi tetap dimasukkan, substitusikan 2 tambah L dikali L dikali 3 ya, karena tingginya di sini 3 cm ya. Jadi tinggal kamu kaliin, 105 sama dengan 2 ya, 2 kali L kali 3 ya. Kemudian L kali L kali 3 juga. Jadi 105 sama dengan 6L tambah 3L kuadrat. Nah, karena di sini yang positif 3L kuadratnya berarti 105 yang pindah ke ruas kanan ya. Tinggal dipindahkan saja 3L kuadrat tambah 6L kurang 105 sama dengan 0 ya. Ini di sini bisa kamu sama-sama bagi 3 ya. Jadi bagi 3. Nah, jadi bagi 3 gitu ya. Kemudian diperoleh hasilnya L kuadrat tambah 2L kurang 35 sama dengan 0. Dengan menggunakan 3 metode, boleh pilih salah satu ya. Kita akan mendapatkan nilai L-nya. Nah, kita di sini menggunakan cara pemfaktoran L kurang 5 kali L tambah 7 sama dengan 0 ya. Jadi L-nya diperoleh sama dengan 5 atau L sama dengan negatif 7. Kemudian kalau lebar nggak mungkin negatif, jadi ini nggak kita pakai ya. Jadi yang negatif 7 nggak kita pakai, berarti yang kita pilih adalah L sama dengan 5. Nah, itu lebar yang akan kita pilih adalah 5 cm. Nah, kemudian tadi panjangnya 2 tambah lebar, tinggal dimasukkan saja. 2 tambah 5 sama dengan 7 cm. Nah, ini untuk yang panjangnya. Nah, jadi panjang 7 cm, lebarnya 5 cm ya. Seperti itu. Oke, contoh soal ketiga. Sebuah karton berbentuk persegi panjang dengan luas 300 cm kuadrat. Panjangnya lebih 5 cm daripada lebarnya. Tentukan panjang dan lebar karton tersebut, gitu ya. Nah, cara menentukannya hampir sama dengan soal sebelumnya, hanya saja yang tadi kita buang ya di pojoknya, masing-masing pojok. Nah, yang ini tetap seperti biasa, hanya saja kita menghitung panjang dan lebar karton dari sebuah karton itu ya. Nah, penyelesaiannya tadi kan panjangnya 5 cm lebihnya daripada lebar ya. Jadi P sama dengan 5 tambah lebar. Kemudian kita peroleh lebar sama dengan P kurang 5. Tinggal dimasukkan ke luas, karena tadi luas karton yang diketahui, luas sama dengan panjang kali lebar. Tinggal substitusikan lebarnya ya. Jadi 300 sama dengan P kali P kurang 5 ya. Jadi di sini tinggal capit kepiting, P kali P kuadrat, P kali negatif 5 sama dengan negatif 5P ya. Karena di sini P kuadratnya yang positif berarti 300 yang pindah ke ruas kanan ya. Jadi P kuadrat kurang 5P kurang 300 sama dengan 0. Kita akan cari, boleh pilih salah satu metode yang sudah kita pelajarin, kita akan ambil yang pemfaktoran. P kurang 20 kali P tambah 15 sama dengan 0. Nah, diperoleh P-nya sama dengan 20 atau P sama dengan negatif 15. Nah, karena panjang pun tidak boleh negatif, ya kita akan pilih yang positif. Jadi, nggak boleh dipakai, berarti panjang sama dengan 20. Ya, 20 cm. Ketika panjang sama dengan 20 cm, nah di sini tadi lebarnya P kurang 5 ya. Jadi tinggal dimasukkan saja mencari lebarnya sama dengan 20 kurang 5 sama dengan 15 cm. Seperti itu. Ya, bisa ya. Kemudian contoh soal keempat. Sebuah bola dilemparkan ke atas. Setelah T detik dilemparkan, tinggi H meter bola ditentukan dengan rumus H sama dengan 64T kurang 16T kuadrat. Setelah berapa detik bola tersebut mencapai ketinggian 48 meter? Nah, ini salah satu soal yang akan masuk dalam PTS ya. Jadi silakan dipandang-pandang dan sambil dipikirkan ya dari mana. Oke, penyelesaiannya
Tadi tingginya dirumuskan dengan H sama dengan 64T kurang 16T kuadrat. Nah, katanya berapa detik ketika bola itu akan mencapai ketinggian 48 meter. Berarti hanya sama dengan 48, sama dengan 64T kurang 16T kuadrat. Nah, tinggal disederhanakan. Nah, di sini negatif 16, berarti kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi biar positif. 16T kuadrat kurang 64T tambah 48 sama dengan 0. Nah, ini kan sudah persamaan kuadrat. Nah, tinggal kamu sederhanain ya. Ketika udah persamaan kuadrat, tinggal kamu cari faktor-faktornya. Tapi ini kita sederhanain dulu dengan cara dibagi semuanya dengan 16 ya. Dibagi 16. Ya, kita sederhanain. Sehingga menjadi T kuadrat kurang 4T tambah 3 sama dengan 0. Ya, nah ini kita cari faktor-faktornya, ketemu T kurang 1, T kurang 3 sama dengan 0. Ya, jadi T sama dengan 1 atau T sama dengan 3. Jadi detik ketika tingginya bisa mencapai 48 meter, yaitu ketika detik pertama dan ketiga. Ya, atau gitu ya. Jadi boleh detik pertama atau detik ketiga. Dia akan mencapai ketinggian 48 meter. Oke. Thanks class for today. Miss Sarah, kamu sudah bisa menggunakan persamaan kuadrat untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Dan perlu kamu ketahui, ini adalah materi terakhir dalam bab persamaan kuadrat. Yeay, congratulations. Dan sebentar lagi kamu akan menghadapi ulangan harian ya. Silahkan persiapkan dirimu lebih matang sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Tetap semangat and see you next time. Bye bye.